Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada materi kali ini, yaitu tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Nama kecilnya yaitu Abdul Ka'bah. Abu Bakar adalah nama julukan pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau termasuk orang yang bersegera masuk Islam. As-Siddiq artinya yang amat membenarkan. Abu Bakar adalah seorang hartawan yang sangat dermawan. Setelah masuk Islam, seluruh kekayaannya diserahkan untuk kepentingan penyebaran agama Islam. Abu Bakar pun gigih berdakwah untuk mengajak masyarakat agar memeluk agama Islam. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah beliau menjadi khalifah. Antara lain, perbaikan sosial, menumpas pemberontakan, memerangi kaum murtad, memerangi golongan yang tidak mau membayar zakat, memerangi nabi-nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah bin Huwailid, Sajingah Tamimiyah, dan Aswad Al-Ansi. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Sifat yang patut kita teladani dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara lain: kecintaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah. Misalnya rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar, berbakti kepada orang tua, menyayangi saudara, dan lain-lain. Kasih sayang, suka menolong, dan dermawan. Sikap kedermawanan Abu Bakar harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan cara membantu teman yang membutuhkan bantuan, memberi sedekah kepada peminta dengan ikhlas. Bantuan yang kita berikan tidak hanya berupa uang, tetapi tenaga, pikiran juga dapat kita sumbangkan untuk orang lain yang membutuhkan. Rendah hati dan sederhana.
Abu Bakar merupakan seorang pedagang kaya dari kalangan bangsawan Quraisy dan memiliki kedudukan yang tinggi di suku Quraisy. Tetapi Abu Bakar selalu rendah hati, sederhana, tidak pernah bertindak sewenang-wenang, baik terhadap sesama maupun kepada siapapun. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak sifat Abu Bakar As-Siddiq yang patut dani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jujur, adil, bijaksana, dan tegas. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Beliau wafat dalam usia 63 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, dan beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk materi selanjutnya yaitu kepemimpinan Umar bin Khattab. Demikian untuk materi tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Silakan kalian bisa merangkum dari materi ini, menulis di buku kalian, dan cobalah untuk meneladani sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum. Anak-anak yang solih dan solihah, setelah kita belajar dengan materi pembelajaran kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, pada kali ini kita akan belajar bersama tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan setelah 13 tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Makhzumi. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Dia terkenal sebagai sosok yang pemberani, tegas, cerdas, dan berpengetahuan luas. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk orang yang sangat memusuhi Islam, menentang dakwah Islam, dan sangat membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau mendengar dan membaca surat At-Toha ayat 1-8, Umar bergegas menemui Rasulullah untuk menyampaikan keislamannya. Beliau, Umar bin Khattab, masuk Islam pada usia 27 tahun. Di antara jasa-jasa kepemimpinan Umar bin Khattab antara lain pembenahan peradilan Islam, pemberi gaji para imam dan muadzin, pendirian Baitul Mal, penghapusan pembagian tanah rampasan perang, pembangunan terusan-terusan sebagai sarana pengairan atau irigasi, penetapan kalender Hijriah, membentuk kementerian, dan membuat mata uang. Anak-anak, di antara keteladanan yang dapat kita ambil dari Khalifah Umar bin Khattab antara lain, beliau merupakan seorang yang pemberani. Jiwa kepemimpinannya yang tegas dan bijaksana. Beliau juga seorang khalifah yang sederhana. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan.
Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah atau Fairuz. Umar dibunuh ketika akan berjamaah sholat subuh, dan jenazahnya dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Beliau meninggal pada usia 63 tahun. Setelah kita belajar tentang kepemimpinan Umar bin Khattab, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Tetapi Utsman terkenal sangat dermawan dan murah hati. Utsman bin Affan termasuk orang yang sangat pemalu dan juga sangat pemurah. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun pembukuan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun karena dibunuh para pemberontak di rumahnya saat sedang membaca Al-Quran. Anak-anak yang solih dan solihah, untuk selanjutnya yaitu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu lahir, ia diberi nama Haidarah. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Nama itu kemudian diganti oleh ayahnya dengan Ali. Berikut keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sosok khalifah yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan ketika beliau harus menggantikan tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu Ali bin Abi Thalib baru berusia 7 tahun. Yang mana pada waktu itu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikepung oleh para pemuda dari Quraisy yang ingin menyakiti dan membunuh Rasulullah. Beliau juga seorang yang sangat sederhana. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat sederhana. Tidak tampak perbedaan dalam kehidupan rumah tangganya antara sebelum dan sesudah diangkat menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib juga seorang yang sangat cerdas dan menguasai banyak masalah ilmu keagamaan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aku kota ilmu pengetahuan, sedangkan Ali adalah pintu gerbangnya." Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang sangat peduli terhadap pendidikan.
Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau menjadi khalifah kurang lebih selama 5 tahun. Ali meninggal dunia dalam usia 60 tahun.